Baik, terima kasih Fitri Megantara. Pemirsa, selama proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 berlangsung di KPU, tidak henti-hentinya ada pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi maupun sejumlah elit Partai Gerindra. Setelah ada pernyataan soal people power yang digaungkan oleh Amin Rais, kemudian ada pernyataan soal revolusi oleh Permadi, ada pernyataan mengenai tolak bayar pajak yang disampaikan oleh Arief Puyono dan distrust terhadap hukum yang diungkapkan oleh Daniel Anzar. 2 hari lalu kita akan lihat ada pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra atau anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Fadlizon, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK useless alias tidak ada gunanya, tidak efektif dan buang-buang waktu saja. Apa sebetulnya yang membuat Fadlizon ini menyampaikan pernyataan yang seperti ini mengacu pada pengalamannya di 2014 ketika itu pasangan Prabowo-Hatta kalah dari pasangan Jokowi-JK dengan persentase 53,15% dan 46,85%. Kemudian mereka ini mengajukan gugatannya ke MK. Fadlizon menilai bahwa mereka sudah menyerahkan barang-barang bukti tetapi MK tidak membuka semua barang bukti tersebut dan akhirnya tetap memenangkan pasangan Jokowi-JK. Padahal kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 24C sudah ada mekanismenya tersendiri apabila tidak puas atau merasa ada sengketa hasil pemilu 2000, ada hasil sengketa pemilu yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara yang berwenang untuk memutus apabila terjadi perselisihan terhadap hasil pemilu termasuk jika ada dalil kecurangan. Kita lihat di sini ada setidaknya kami mencatat 4 fakta gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta ketika 2014. Yang pertama adalah soal klaim kemenangan berdasarkan perhitungan suara internal. Ini bukan hanya terjadi di 2019 pemirsa, tetapi juga sudah pernah terjadi di 2014. Klaim kemenangan oleh pasangan Prabowo-Hatta ini. Namun menurut MK, pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci pada tingkat mana sebetulnya terjadi kesalahan penghitungan suara dan juga tidak mampu menjelaskan klaim soal persidangan dari bukti dan saksi ini tidak menjelaskan klaim yang disampaikan oleh pasangan Prabowo-Hatta bahwa mereka menang secara perhitungan internal. Fakta gugatan yang kedua yang disampaikan oleh pasangan Prabowo-Hatta di sidang MK 2014, kita akan lihat ini adalah soal selanjutnya adalah soal DP4. Nah, ini dia. Pasangan Prabowo-Hatta ini menuding bahwa KPU mengabaikan DP4. DP4 itu adalah daftar penduduk pemilih potensial pemilu. Jadi KPU menerima DP4 dari Kemendagri yang berdasarkan dari IKTP. Kemudian DP4 ini diproses oleh KPU menjadi DPS atau daftar pemilih sementara. Dan dari pihak Prabowo-Hatta ketika itu mengatakan bahwa KPU mengabaikan DP4 dan memanipulasi data DPT. Setelah melalui persidangan, MK memutuskan bahwa pemohon ini tidak menjelaskan secara detail mengenai pengabaian DP4 dari bukti dan saksi yang diajukan. Dan penyusunan DPT ini merupakan proses yang dilakukan oleh KPU dengan tahapan yang sudah sesuai dengan peraturan. Fakta gugatan yang berikutnya, mencurigai tingginya DPKTB. DPKTB ini pemirsa adalah daftar pemilih khusus tambahan, artinya pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan DPK tetapi tetap bisa menggunakan hak suaranya pada hari H, yaitu 1 jam sebelum pemungutan suara selesai dengan menggunakan IKTP sesuai dengan alamat yang berada di IKTP. Itu artinya DPKTB. Disebut oleh pasangan Prabowo-Hatta ini tingginya DPKTB sebagai cara mobilisasi massa untuk memenangkan Jokowi JK. Dari proses persidangan di MK mengatakan bahwa DPKTB itu sah dan menyalurkan hak konstitusional sehingga warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT memang bisa masuk dalam DPKTB. Dan selanjutnya, saksi tidak bisa membuktikan bahwa terjadi mobilisasi maksa untuk menggunakan DPKTB mencoblos pasangan Jokowi JK. Fakta gugatan berikutnya yang diajukan oleh Prabowo-Hatta adalah merasa dicurangi karena di 2.000 lebih TPS perolehan suara Prabowo-Hatta ini 0 suara alias tidak ada yang memilih. Menurut MK ini bukan terjadi kecurangan karena 0 suara ini bisa saja terjadi di TPS dan dalam berbagai sengketa pemilu kerap terjadi mengacu pada permohonan-permohonan sebelumnya salah satu pasangan calon mendapatkan suara 0. Menanggapi tuduhan atau pernyataan dari Fadlizon yang mengatakan bahwa MK itu tidak ada gunanya, tidak efektif,
Sudah ada jawaban sebetulnya dari juru bicara MK, Fajar Laksono, yang mengatakan bahwa memang tidak secara eksplisit menanggapi langsung pernyataan mengenai MK useless atau tidak ada gunanya, tetapi pernyataan dari Fajar Laksono ini lebih netral dengan mengatakan bahwa dalam proses persidangan itu sudah dilalui secara transparan dan terbuka untuk publik. Dan di akhir ia juga mengatakan sebetulnya dalam permohonan gugatan ke MK yang paling dibutuhkan adalah soal argumentasi, alat bukti, dan saksi yang bisa meyakinkan majelis hakim, bukan sekedar klaim dan asumsi. Saya kembalikan lagi ke Fitri Megantara. Ya, Zilvia Iskandar, terima kasih atas pemaparan yang telah Anda lakukan.